Sebuah perahu milik nelayan di Sampang, Madura, Jawa Timur tenggelam setelah dihantam ombak di pantai Camplong. Kasus tenggelam perahu kemudian viral di media sosial. Sebuah speedboat yang membawa jenazah serta keluarga korban di Seram bagian timur Maluku nyaris tenggelam saat tiba di pesisir. Usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian oleh Polda Jawa Barat, Dimas Firdaus alias Resbob dengan tangan diborgol dan memakai baju tahanan, memelas meminta maaf ke masyarakat Sunda dan Polda Metro Jaya pemirsa mengumumkan hasil gelar perkara khusus terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar kasus sindikat aborsi di dua tempat di kawasan Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat. Dalam video penggerebekan tersebut terlihat sejumlah tersangka tak berkutik saat petugas menginterogasi mereka. Kita ke informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali memantau pemulihan bencana di Sumatera Barat. Presiden mengunjungi 3 lokasi melihat perbaikan infrastruktur. Pemulihan pasca bencana terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Relawan dan juga petugas gabungan bahu-membahu membersihkan fasilitas-fasilitas umum yang terdampak bencana. Selama 2 pekan terisolasi, warga desa Aras 9, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh baru Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi pasca bencana di Sumatera? Kita sudah terhubung bersama 2 rekan kami, ada Rindi Salsabila di Kota. Dan pemirsa, praktik penagihan utang menggunakan jasa penagih bayaran atau debt collector alias mata elang berujung kekerasan kembali terjadi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam segmen Ulas Tuntas. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Praktik penagihan utang menggunakan jasa penagih bayaran atau debt collector alias mata elang berujung kekerasan kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah 2 anggota mata elang yang tewas dikeroyok oleh kawan-kawan pihak yang ditagih. Sampai kapan penagihan dengan mata elang di jalanan yang kerap diwarnai kekerasan seperti dibiarkan? Selengkapnya dalam Ulas Utas, Maut Penagih Utang Jalanan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan ke Sumatera Barat untuk melihat bagaimana penanganan dampak bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di sana, sekaligus memastikan bahwa bantuan ini didistribusikan tepat sasaran. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi prioritas dalam penanganan dampak bencana ini? Apakah infrastruktur atau justru penanganan sosial masyarakat yang ada di wilayah terdampak bencana seperti di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat? Kami akan hadirkan informasi dan juga pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi langsung daerah Sumatera Barat, bahkan bermalam untuk meninjau dan mengawasi bagaimana penanganan dampak bencana banjir bandang dan juga longsor di sana, termasuk memastikan proses distribusi bantuan berlangsung baik dan juga tepat sasaran. Pertanyaan berikutnya, dari mana dulu kemudian akan dimulai penanganan dampak bencana? Apakah infrastruktur ataupun juga penanganan sosial masyarakat di daerah-daerah terdampak bencana, tidak hanya di Sumatera Barat tapi juga di Sumatera Utara dan juga Aceh? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada tenaga ahli utama KSP, ada Respitar. Usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian oleh Polda Jabar, Dimas Firdaus alias Resbob dengan tangan diborgol dan memakai baju tahanan membelas meminta maaf ke masyarakat Sunda dan pendukung Persib Viking. Polda Metro Jaya mengumumkan hasil gelar perkara khusus terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.